Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sudah hampir 2 minggu ini tidak ketemu. Oh iya. Ada 2 minggu kan? Jadi ini perlu tetap kita harus jadwalkan karena Insyaallah. pemirsa kita ini banyak ingin tahu tentang pendidikan, pendidikan keluarga, pendidikan formal, segala macam yang terkait dengan apa saja yang dirasakan yang berkaitan dengan syariat Islam. Oke, insyaallah. Bagaimana insyaallah. kira-kira pendidikan ini kabarnya belum boleh masuk ya untuk sekolah-sekolah tertentu ya Pak Agus ya? Ya, kita harus bagaimana ya, harus prihatin satu sisi ya, kemudian ya harus mengikuti aturan-aturan ya, kita ambil jalan tengah lah. Ya. Jadi seperti apa? Seperti itu. Tapi saya itu tuh bagus saya pikir. Peraturan protokol kesehatan kita tetap harus laksanakan gitu ya. Karena itu menjadi satu keinginan kita untuk menjaga anak-anak kita dan menjaga kita semuanya sebenarnya. Betul. Oke, baik. Kalau kemarin kita bercerita tentang masih banyaknya animo masyarakat terhadap pendidikan Islam ini. Iya. Saya ingin lebih dalam lagi cerita kita di Boleh. episode yang 2 ini. Sebenarnya apa yang terjadi di luar sana sehingga animo itu semakin kuat. Iya. Jadi kalau kemarin itu kita bahas tentang masalah kegundahan, ya, kegundahan orang tua. Apalagi kalau bahasa Islam itu ini sudah akhir zaman. Akhir zaman. Apa sih harapan orang tua? Dari sekian banyak pengalaman kita ketika wawancara dengan orang tua, hampir sebagian besar mereka ketika tanya apa tujuannya masuk ke sekolah Islam, khususnya ya kalau kita sekolah Islam terpadu. Sekolah Islam Iya, terpadu. hampir semua orang tua menjawab ingin agamanya baik. Ingin mereka nanti ketika mereka sudah tua, sudah tiada, anak mereka tetap soleh, tetap soleha, tetap mendoakan mereka, tetap berbuat baik pada sesama dan seterusnya. Hampir semua, khususnya ya inginnya sholatnya tetap jalan, dengan Quran tetap baca Quran dan sebagainya. Jadi kegundahan orang tua di sana. Jadi memang ini hasil real di lapangan ya, real lapangan ketika wawancara ya siswa ketika di PPDB penerimaan peserta didik baru kan, wawancara dengan orang tua. Kemudian kalau misalnya wawancara ke anak, kita hanya ingin melihat gambaran kesiapan mereka saja, kematangan seperti itu. Dan memang ibadah ini kan bagi anak-anak kalau mereka dari kecil tentu itu akan menjadi satu hal yang lebih lebih bagus ya dilakukan ya. Betul. Dari anak-anak usia TK, usia SD, SMP, sampai SMA ya. Betul. Karena disitulah memang ketepatan kita kan pendidikan itu kan ada pada kita ya. Dan sekarang di luar sana juga banyak dan itu mungkin salah satu pilihan ya bagi orang tua sehingga anak-anaknya tahfiz Al-Quran itu kan orang-orang yang masih muda, usia 10 tahun, 11 tahun gitu ya. Iya, kalau kita melihat sejarah memang seperti itu. Sejarah Islam kan seperti itu. Istilahnya orang-orang salafus soleh kan seperti itu. Di usia muda mereka sudah belajar Quran. Bahkan di umur yang sangat belia, Imam Syafi'i misalnya kan umur 7 tahun. Dan dia sangat didukung oleh ibundanya luar biasa. Makanya sangat penting sekali peran orang tua dalam hal pendidikan Islam. Karena sekolah itu kan hanya sekedar membantu, memfasilitasi gitu ya. Sebenarnya intinya di orang tua pendidikan itu. Sering misalnya kita ketika wawancara ketemu hal-hal misalnya mereka ada masalah ya, ketika ditanya kita kembali lagi kekuatan doa orang tua khususnya ibu, nah itu sangat menentukan juga bagaimana anak nanti ke depan seperti apa. 3 kali untuk ibumu ya. Iya, betul. Ibumu, baru ayahmu. Tetapi bukan berarti ayah diabaikan karena ini satu kesatuan. Orang tua ini adalah ibu dan ayah yang mendukung pendidikan anak-anak ini. Kalau ayah dan ibu mendukung pendidikan anak-anak ini tentu keberkahan akan muncul. Insya Allah. Jadi itu ya. Jadi ini berlaku di Indonesia sekarang ini Mas ya. Semua rakyat Indonesia ini kepengen berlomba-lomba supaya pendidikan Islam itu dipenuhi oleh anak-anak mereka. Betul.
bekal lah istilahnya, Bekal, ya. bekal. Karena untuk kecerdasan otak itu kan bisa ya, bisa dilatih, bisa melalui pembiasan juga kan. Tapi yang penting itu adalah bagaimana mengisi hati, ya, ruhnya sejak awal gitu yang penting. Artinya pihak orang tua dan sekolah, ini kecuali anak, ini ada 3 kan dalam sistem ini, ada anak, orang tua, dan sekolah. Orang tua dan sekolah ini berarti harus siap untuk meningkatkan komunikasi, kualitasnya juga. Betul, ya, harus komunikasi berjalan ya. Gimana menurut Mas? Ya, jadi peran orang tua dan sekolah ini harus seimbang juga dalam hal pendidikan ini ya. Jadi semuanya harus proaktif. Jangan sampai misalnya orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya, oh saya kan sudah bayar. Ya. Nah, itu kan, saya kan sudah bayar. Jadi jangan alasan dong. Lepas tangan, tidak. Tapi orang tua dan sekolah harus kerjasama dan harus proaktif. Kebaikan-kebaikan di rumah nanti disampaikan sekolah, kemudian dikembangkan lagi. Kebaikan-kebaikan sekolah yang sudah berkembang ya pada anak di sekolah didukung di rumah. Jadi kerjasama yang baik. Terintegrasi. Betul. Jadi menjadi satu sistem. Sistem pada anak, subsistem pada anak, subsistem pada orang tua, dan sekolah. Subsistem daripada sekolah. Jadi menjadi satu kekuatan. Tentu juga masyarakat juga harus bisa mendukung. Jadi 4 pilar ini harus menjadi satu saling kesatuan. mendukung. Sehingga muncullah mendapatkan anak-anak yang soleh dan di sini yang rahmatan lil alamin ini di sini kuncinya sebenarnya. Oke, mungkin yang terakhir mungkin apa pesan Mas Pri mungkin ya. Mas Pri ini orang yang begitu banyak pemahaman pikiran keislaman pada beliau ini. Jadi mungkin kalau ada mungkin yang terakhir pesan kepada orang tua, pada masyarakat untuk anak-anak kita ini sehingga kecerdasan mereka akan lebih baik itu perlu kita dengarkan juga. Silakan Mas Pri. Iya. Kalau kita melihatkan anak-anak usia TK, SD itu kan usia-usia emas. Betul. Usia-usia emas. Maka bagaimana usia emas ini kita kelola, jangan sampai salah kelola. Betul. Karena apa? Ibaratnya orang tua ini sedang membangun pondasi yang paling luar biasa pada seorang anak. Maka di usia emas ini bagaimana kita tanamkan pada anak tentang akhlak, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana adab-adab yang benar, karena sekarang sudah banyak kehilangan adab-adab. Ya, kalau dalam Islam kan adab dibicarakan. Nah, ini harus penting sekali. Jadi orang tua harus memanfaatkan benar, ya oke lah, karena ini dititipkan sekolah sebagai memberikan fasilitas pendidikan, ya barangkali orang tua sibuk dan sebagainya, ya artinya saling mendukung seperti itu. Itu ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Pri. Ini adalah pertemuan season 2. Harus ada 3, ya, 4, 5 sampai 6 nanti, karena ini menjadi satu hal pencerdasan bagi kita semua tentunya nanti. Insya Allah. Kecil, sedikit, tetapi hal-hal yang sederhana saja. Small and beautiful. Iya, jangan yang terlalu sulit-sulit. Jangan sulit-sulit. Apalagi zaman sekarang sudah serba sulit gitu ya. Baik pemirsa, itulah bincang-bincang kami dengan Bapak Agus Priyatmono, Kepala SIT Al-Furqon Palembang, dan kita selalu memanggil beliau dengan Gus Pri. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.